Mas piye Allah, Allah, Allah. Tidak bisa ini. Hah? Ini yang mungkin yang satunya yang Allah, 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 Allah. Iya, yang itu. Tidak, kabelnya itu. Kurang. Allah, Allah. Ikunya sedikit, ikunya sedikit. Allah, 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 Allah. Soalnya jalan begitu. Tolong dua. Kita tanya dulu. Allah, 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 Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa Al-Fatihah al-Mubarak dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Nabiya wa mursalin wa alaikatul muqarrabin, khususan Syamsul Bayan al-Jilani radhiyallahu anhu, usulikum wa muridin khusus sallallahu alaihi wasallam, masyayikhna jama'atina khususan Muhammad Rasulullah dan Ali dari masyarakat wal masjidiyah maupun ulama Hadratul Syekh Haji Asy'ari bahwa Rasulullah dan Rasul usuli murid muhammadin wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina masyayikhna wa jama'atina wa aminina wa man huququn alaina wa liman hamalatika wa man sinirina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahli minhum wal amwat wal hasan maqasidina wa hasan hajatina hajatina akhirah bil maghfirati لتيسير جميع أمورنا في الدين والدنيا والآخرة بحرمة طالب العلم وحرمة المشورة وحرمة الصلة الرحيم. شيطان لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa ngaji bersama, mengikuti amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ngaji, bukan dari YouTube. Ini berbeda dari YouTube ya. Harus ada gurunya. Ngaji itu harus bersanad dari gurunya. Itu baru santri. Santri ada gurunya. Kalau bukan santri, tidak ada gurunya. Awal selalu saya ingatkan, ngaji kita harus
niat yang baik. Niat itu niat memulai ibadah. Niat itu adalah pokoknya ibadah. Kalau ngaji niatnya nggak baik, nggak nyampe. Jadi harus benar-benar ditata niatnya dulu. Insya Allah kalau sudah niatnya baik, walaupun belum paham itu dipahamkan sama Allah. Walaupun mungkin belum bisa mengamalkan keseluruhan, ada aja jalan itu bisa mengamalkan walaupun sedikit. Jadi niatnya dulu ditata. Kalau sudah niatnya baik, ya Allah, saya niat mencari ilmu karena Engkau. Insya Allah diberikan kelancaran sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na fihi wa ulumihi bidarain amin. Sampai mana, Pak? Kemarin ikut ngaji ya, Pak? Adil Hasan. Adil Hasan Basri. Hasan Basri. Lan saking Hasan Basri radhiyallahu anhu dari sallallahu anhu kepada Hasan Basri qala usdawu Hasan ingkana ayam bagi sayujo seharusnya lamun ono ya arrojulu sapa lanang iku layak rujuk yen to budak metu ngapain fi adabi nafsi ing dalem belajar budi pekerti awak dhewe sinina tumas sinin ing dalem pirang-pirang tahun, beberapa tahun. Diceritakan dari Badah Hasan Basri radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan seyogyanya, seharusnya seorang laki-laki itu, seseorang gitu ya, itu mencari ilmu untuk memperbaiki akhlaknya sendiri itu bertahun-tahun. Jadi saking lamanya harus istiqomah bertahun-tahun seharusnya. Bukan hanya ngaji beberapa tahun yaitu selesai, tidak. Makanya ada konsep belajar sepanjang zaman. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Itu hadis Rasulullah. Wa an Sufyan bin Uyainah, dan diceritakan saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu dan sallallahu anhu kepada Sufyan bin Uyainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat mungkin ditambah rahmat ta'lim sinten Allah alaihi atas Nabi wasallam lan keselamatan. Kalau sholat salam, kalau sholli salli. Kadang juga ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallam. Ya, sholli salli. Kalau sholat salam. Wa yautawi Rasul, wa Rasul al-mizan ikut timbangan al-akbar kang gede. Wa alaihi lan iku tetep ing atase Rasul tu'radu dan balekaken apa al-asya suwi-wiji ala khuluqi ing atase akhlake wasirati lan telampahane wadah lan pituduhe. Fama kau utawi barang wafaqo kang nyocoki ing khuluqi sirati wadah bahwa utawi man al-haqqu bener hak wa malan utawi barang khalafa kang melayaniha apa maha ing siratil huda
Fahuwa mengutawi ma iku al-batil. Batil, nggak benar. Diceritakan daripada Sufyan bin Uyainah. Kalau yang tahfidzul Quran tidak punya kitabnya. Yang punya Imam Nahya. Dulu katanya guru saya. Kalau saya memang nggak bisa. Saya ini bukan mufti, bukan mujtahid, bukan orang yang pintar segalanya. Ini kata guru saya. Guru saya menyampaikan kepada saya kalau ngaji itu dimaknai walaupun sudah tahu maknanya, atau minimal ditulis keterangannya. Semakin banyak huruf yang ditulis, itu akan, yang pertama, satu huruf itu akan diganjar berupa gunung Uhud berupa emas. Itu satu huruf. Ada hadisnya itu. Ada hadisnya. Nomor 2, itu akan menjadi saksi. Selama tulisan itu ada, dia akan menjadi saksi. Nomor 3, besok suatu saat nanti kalau lupa, itu akan menjadi pengingat. Oh iya, dulu ngaji. Jadi banyak manfaat. Makanya yang nggak bawa kitab ditulis. Walaupun yang semua santri-santri yang live, yang nggak bawa kitab, bisa ditulis keterangannya. Diceritakan daripada Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ukuran yang agung. Ukuran yang agung. Dan kepada Rasulullah semua hal itu kembali. Maksudnya apa? Kembali kepada akhlaknya Rasulullah, perjalanan hidupnya Rasulullah, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan sesuatu yang cocok dengan akhlaknya Rasul, dengan perjalanannya beliau, dengan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka itu disebut benar, baik. Jadi ukurannya Rasul. Dan apa-apa yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan akhlaknya Rasul, tidak sesuai dengan perjalanan hidupnya Rasulullah, maka itu disebut batil, hal yang tidak baik. Jadi salah ketika ada seseorang yang Rasulullah itu tidak gini loh, itu kan Rasul. Jangan. Malah Rasulullah itu yang menjadi tolak ukur. Kadang ada orang yang jangan gitu, Rasulullah itu kayak loh, itu kan urusannya tinggi. Loh, wali itu kan wali. Jangan. Kalau mungkin itu hal yang enggak luar biasa ataupun tidak masuk akal, doa, ya Allah mungkin saya bisa seperti itu. Gitu. Apa yang enggak mungkin bagi Allah? Maqdir yakun. Apa yang ditakdirkan oleh Allah ada. Kan gitu. Rabi'ah al-Adawiyah setiap hari bersolawat berpuluh-puluh ribu. Solawat yang banyak. Rabi'ah al-Adawiyah ada waliyah, seorang wali perempuan, baca solawat. Nah itu kan wali. Jangan. Lah terus kalau bukan niru beliau-beliau, kita mau niru siapa? Makanya dari katanya Sufyan bin Uyainah, semua itu kembali kepada Rasulullah. Apa yang mungkin cocok dengan yang disampaikan Rasul, akhlaknya daripada Rasulullah, baik. Tapi yang enggak sesuai, khalafah al-batil. Wa an Hubayb bin Syahid, dan diceritakan daripada Hubayb bin Syahid. Nah, daripada Hubayb bin Syahid qala dawuh Sayyidina Hubayb bin Syahid ibnihi maring anak Hubayb bin Syahid, ishab al-fuqaha. Hubayb bin Syahid berkata kepada anaknya, ishab ngancamono sira. Dilamar al-fuqaha ing pira-pira wong ahli fikih
Wa ta'alla lan belajar sira minhum. Gak apa-apa yang belum dapat kitab sama pulpen besok kalau ngaji pernah. Minhum saking al-fuqaha, saking wong kak mandi fikih, ada bau ning tata kramane. Fa inna dzalika mongko satu meneh mungkono ashabul fuqaha iku habbu luwih tak demi, lebih saya suka ilayya gue ingsun min katsir bayane saking belajar akeh minal hadis saking hadis. Nah, ini kalau kita belajar dari tekstual saja, itu akan memunculkan suatu pemikiran yang berbeda. Padahal natijahnya, itu, ada conclusion. Kesimpulannya itu adalah seperti ini. Khubayb bin Syahid berkata kepada anaknya, wahai anakku, bersahabatlah engkau, berkumpullah engkau dengan orang yang ahli fikih, dan belajarlah engkau kepada mereka akhlak mereka. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya pergaulanmu dengan orang-orang ahli fikih itu lebih saya sukai daripada engkau belajar hadis. Ini yang harus dipahami. Maksudnya adalah seperti ini. Belajar akhlak kepada orang-orang alim itu lebih diutamakan daripada belum belajar akhlak terus belajar hadis akeh. Ternyata akhlaknya enggak baik. Jadi wa qala Ruwaim, lan wis dawuh sinten Ruwaim radhiyallahu anhu dan sinten Allah anhu kepada Ruwaim, ya bunayya, anak lanang ingsun, ij'al dadekno sira, jadikanlah ilmaka ilmu sira milhan ing uyah, wadabaka lan ing tata krama sira akhlak sira dakikon ing tepung, maksudnya lebih lembut, lebih banyak. Makanya ada hadis yang berbunyi al-adab bagal. Maksudnya kita harus mendahulukan akhlak dulu. Walaupun ilmunya banyak, tapi coba jadikan akhlak itu lebih banyak lagi gitu loh maksudnya. Ruwaim berkata kepada anaknya, wahai anakku, jadikanlah ilmu kau seperti halnya garam. Garam kan agak kasar kan? Wa adabaka, dan akhlakmu seperti tepung. Karena lebih penting. Wa qala Ibnu Mubarak, lalu dawuh Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu dari Allah anhu kepada Ibnu Mubarak, nahnu tawi kita ila galil maring perkara kang gedhe minal adabi bayane saking akhlak tata krama budi pekerti ahwaju iku luwih butuh minah ketimbang kita ilayya maring perkara kang akeh minal ilmi bayane saking ilmu. Ibnu Mubarak berkata, kita itu lebih butuh kepada adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Katanya Ibnu Mubarak, saking pentingnya akhlak.
Kadang kita dengar ya orang-orang ngomong, daripada pinter nggak duwe sopan santun, mendingan biasain di. Iya, itu santuy. Kira santuy. Jadi lebih penting. Wakilalah dan ucapaken imamina maring imam kita. Rupanya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan sinten Allah anhu kepada Imam Syafi'i, kaifa iku hale kaya apa syahwatu utawi keinginan panjenengan lil adabi maring tata krama faqala mongko dawuh sinten Imam Syafi'i, isma krungu ingsun. Asma'u krungu ingsun bil harfi kelawan sak huruf minhu daripada akhlak, fatawaddah mongko senang enak. A'dha'i apa pira-pira anggota ingsun analaha satemene iku kaduwe a'dha isma'an pendengaran tatana'am bi ngerasa enak bi kelawan huruf. Wakila lan ucapaken lagu maring Imam Syafi'i, wa kaifa iku hale kaya apa to buka utawi oleh golek panjenengan lahu maring akhlak atau adab. Qala dawuh sinten Imam Syafi'i, talabul mar'ah iku kaya oleh golek ibu wong wadon al-mudillati kang kahilangan atau kelangan walada ing anake mar'ah walaisa ora ono iku laha kaduwe mar'ah apa yang enggak ada ghairu liyani walad. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ditanyai, wahai Imam Asy-Syafi'i, bagaimana keinginan engkau terhadap akhlak? Imam Syafi'i menjawab, pendengar tentang akhlak saja satu huruf itu saya itu sangat senang sekali. Kenapa senang? Kenapa senang dia? Karena mendengar satu huruf itu badannya merasa enak, nikmat. Siapa yang bisa nalar itu? Satu huruf saja sudah merasa nikmat. Kita enggak ngaji seoleh 20 menit nganan kiri bisa. Ini tidak Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Enggak usahkan Imam Syafi'i lah, terus meniru siapa? Kalau bukan Imam Syafi'i kita mau kiblat ke siapa? Itu sekarang ukurannya. Padahal ya, kemarin sudah saya kutip juga di kitab Zurratun Nashih. Yang pernah ngaji tahu, duduk 2 jam, mendengarkan 2 kalimat, makan 2 suapan, jalan 2 langkah. Itu dengar 2 kalimat saja terkait dengan ilmu, Ini tidak membahas dia mengamalkan ilmunya atau tidak, ya kan? Belum membahas. Itu nanti dilibatkan datang lagi. Mendengarkan 2 kalimat saja tentang ilmu, itu diberikan 2 surga, yang satu surganya lebih luas daripada 2 dunia. Gak enak, iya. Males, iya. Apalagi yang di rumah, kuota teh. Iya. Tapi dari situ memang banyak pahalanya. Ini belum dihitung ya, belum dihitung dengan ngantuk, belum dihitung
Tadi capek dari atas ke bawah, belum dihitung kedinginannya ya Pak. Ini. Lah iya kan? Belum itu masih. Lebih dilipat gandakan semuanya. Kalau benar-benarnya dari dalam hati tulus, insya Allah. Yang kedinginan, yang capek, yang ngantuk, yang melawan malas, bismillah, bismillah, bismillah. Insya Allah diberikan pahala yang baik. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sudah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran dibalas sama Allah. Tidak usah bingung. Terus ditanya lagi Imam Syafi'i, dan bagaimana pencarianmu terkait dengan akhlak ini, wahai Imam Syafi'i? Katanya, seperti halnya seorang ibu yang mencari anaknya, dan anak itu adalah anak satu-satunya. Bagaimana? Ya saking gopo nih, saking bener-bener mencari. Pokoknya anakku ketemu kan gitu kalau itu. Nah satu-satunya punya lagi. Ini pencarian Imam Syafi'i terhadap akhlak. Maksudnya adalah saking pentingnya. Wa qala nalis dawsin ba'dhum sebagian ulama at-tauhid utawi tauhid yujibu iku netepaken apa tauhid al-imana iman paman mengutawi sapa iman barang siapa la imana kang ora duweni iman lahu kadhiman la tauhida iku ora duweni tauhid lahu kadhiman wal iman lan utawi iman yujibu iku majibaken netepaken apa iman syari'ata ing syariat paman mengutawi sapa wong la syari'ata ora duweni syariat lahu kadhiman la iman orang duweni iman lahu kadhiman wala tauhidan tauhid lahu kadhiman wa syari'atu lan utawi syariat tujibu iku majibaken atau menetapkan kal ada baik tata krama paman utawi sapa iman la adaba kang ora duweni akhlak lahu kadhiman la syari'ata iku ora duweni syariat lahu kadhiman wala imana lan ora iman lahu kadhiman wala tauhid lan ora tauhid lahu kadhiman. Sebagian ulama berkata, ini logika yang masuk akal ya. Ini logika yang benar-benar make sense ya. Coba, katanya sebagian ulama berkata seperti ini. Tauhid itu mewajibkan adanya iman. Iya kan? Kalau orang mengakui bahwa dia bertauhid, dia mempercayai keesaan Allah, berarti kan dia harus iman kan? Percaya kan? Barang siapa yang tidak mempercayai iman, berarti dia tidak bertauhid. Sedangkan iman itu mewajibkan adanya syariat. Kalau orang sudah beriman, dia kan harus sholat, mengerjakan kewajiban. Dia buktinya saya iman. Mana buktinya iman kamu nggak sholat? Mana buktinya iman kamu nggak baca Al-Quran? Faman la syari'atah la imanalah wala tauhidah. Barang siapa yang tidak bersyariat, dipastikan dia tidak beriman dan tidak bertauhid. Jelas kan? Make sense ya? Logikanya nyambung. Wasyari'atu dan syariat itu mewajibkan adanya akhlak. Saiki wongi sholat, wongi zakat, berhaji, tapi akhlaki goro nabuwa, menipu orang lain. Iya kan? Kayak wis haji ngomongin gak apik ya. Percuma ke salate tapi nang kanca ngono lah. Iya kan? Itu kan masuk akal. Barang siapa yang tidak berakhlak, maka dia tidak bersyariat. Barang siapa yang tidak bersyariat, maka dia tidak beriman. Barang siapa yang tidak beriman, dia tidak mempunyai keyakinan bahwa Allah itu satu. Bisa jadi dia berarti kata lain nyambung. Berarti orang yang tidak berakhlak bisa jadi dia tidak bertuhan.
Makanya akhlak itu sangat penting. Sekarang akhlak kepada orang lain itu jadi penting, apalagi akhlak kepada guru. Duribat alaihim maskana aina tuqifu la bihablin Allah hablin nas. Hablin nas itu penting. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini kan nas yang selevel, apalagi tingkatan lagi ke atasnya. Ini yang harus kita renungkan bersama. Fahali mengutawi kulluha sakabehane hali nususun iku pira-pira nas dalil shorihatun kang jelas wadih. Wa aqwalun muayyadatun dan beberapa ucapan yang dikuatkan binuril ilhami kelawan cahaya keimanan atau ketuhanan. Ya mestilah orang-orang baik. Mufsihatun kang nerangaken bi'ulumi makanatil adab kelawan luhure kedudukan akhlak. Musarrihatun kang jelasaken bi anna jami'al a'mal kelawan sak temene sakabehane pira-pira amal adiniyah kang bangsa agama qalbiyatan iku bangsane ati kanat ana apa adiniyah amal au badaniyah utawa awak qauliyatan hale rupa bangsa pengucap wa fi'liyatan utawa lan au fi'liyatan utawa penggawean la yu'tabar iku ora kena den ilang apa syai'un suci-suci minha saking a'mal illa ingkana lamun angin lamun ono apa iku mahfufan dan hiasi dan kepung bil mahasinil adabiyah kelawan kebagusane pira-pira adab wal mahamidis sifatiyah lan penggaweane lan persifatan kang terpuji wal makarimil khuluqiyah lan pira-pira kamulyane akhlak. Wa bi anna tahliyatal amal lan kelawan sak temene mais-maisi amal bil adabi kelawan akhlak ajilan ing dalem mangsa iki saiki iku alamatun dadi tondo. Jadi tanda apa? Kubulihi dan diterimoni amal ajilan ing dalem mangsa esuk. Wa bi annal adab kelawan sak temene adab kama yahtaju kaya oleh barang yahtaju butuh ilahi maring ilahi maring adab al muta'allim sinten wong belajar fi ahwali ta'allumihi ing dalem pira-pira tingkae belajare muta'allim iku ya takwaqafu kandhek alih ing atase adab sinten al muallim wong kang ngajar fi maqamati ta'limihi ing dalem pira-pira maqam pengajarane muallim. Semua nas-nas yang jelas di atas yang disebutkan daripada Sufyan bin Uyainah, Ibnu Mubarak, Hasan bin Khabbab bin Syahid wa al-Huhaini tadi, semua itu adalah nas-nas yang sudah sore, jelas, wadih. Semua menjelaskan tentang akhlak, juga ilmu. Wa aqwalul mu'ayyidah bi nuril ilham fasihatun bi'ului makanatil adab. Ucapan-ucapan beliau ini dikuatkan dengan cahaya ketuhanan. Karena apa? Beliau itu orang yang baik. Para tabi'in, para sahabat. Beliau juga menerangkan tentang derajat kedudukan akhlak, yang menjelaskan bahwasanya seluruh amal, baik itu amal agama, sholat, zakat dan sebagainya, yang berupa hati, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, kita husnuzon kepada orang lain, ataupun badan, baik itu ucapan ataupun gerakan kita, itu harusnya
dihiasi dengan akhlak, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Karena menghiasi amal kita dengan akhlak sekarang gitu ya, itu menjadi tanda diterimanya akhlak kita. Menjadi tanda. Nggak melakukan itu dengan akhlak yang baik, ya berarti tandanya itu nggak akan diterima. Imam Al-Ghazali di kitabnya Kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan bahwa di setiap langit itu ada penjaganya, malaikat penjaga. Setiap kita beramal baik, setiap kita beramal kepada Allah, beribadah, itu amal kita diangkat. Kalau setiap hari itu sore hari diangkat. Kalau setiap tahun, kapan sih? Nisfu Sya'ban itu diangkat. Melewati langit pertama, ntar dulu ada yang jaga di sana. Kalau itu lolos, kalau itu dicek lolos, dia akan naik lagi. Kalau dicek ternyata amalnya nggak lolos, nggak usah, nggak boleh. Apa yang pertama? Riya. Ini beramal untuk siapa dulu? Kalau ini beramalnya kepada Allah, ikhlas, naik gitu. Kalau nggak boleh. Ya cukup di situ. Katanya malaikat penjaga, idribu bihadzal amal wajhi sahibi. Uncalno ae, lemparkan saja ya amal ini kepada mukanya orang yang mengamalkan. Karena apa? Dia kan beramal untuk manusia. Begitu juga dengan langit kedua, ketiga, keempat terus. Jadi ada pengecekan semua. Bukan pengecekan sungguh ya. Setiap masuk kampus, setiap masuk pondok mau ditembak. Bukan. Jadi memang dicek sama malaikat, enggak ya dikembalikan. Makanya kita enggak boleh sombong-sombong dengan amal kita. Sok-sokan kayak surban nih. Sok-sokan kayak kupluk putih. Iya. Enggak boleh sombong. Bisa jadi karena ini, nanti karena kesombongan itu. Bahkan katanya Imam Syafi'i, orang yang merasa dirinya paling tawadhu, karena dia bertawadhu terus dia merasa paling tawadhu, itu berarti kesombongan, kan gitu kan? Karena dia sudah merasa, loh kan aku paling tawadhu diri. Alhamdulillah. Inginnya bertawadhu, tapi gara-gara wis paling tawadhu dhewe, dadinya riya apa? Sombong. Jadi hati-hati. Wa bi annal adab, karena adab itu dibutuhkan oleh orang-orang yang mencari ilmu dalam kegiatannya mencari, dan juga dibutuhkan oleh pengajar dalam kegiatannya waktu mengajar. Walamma balagha semangsani tutuk apa rutbatul adabi derajate akhlak ila hadhil martabah, maring ikilah martabat wa kana telan ono martabat madariku fasolati khafiyah, pira-pira nggon mengune perinciane akhlak iku khafiyatan samar, khafiyatun da'ani mongko narik ing ingsun apa mabalan ra'aitu ningali ingsun bayane minihtiya ditolabati saking butuhe pira-pira pelajar ila narik akhlak wa usi tikrari tauqifihim lan angele bolan baleni
ngandeki tolabah alaihi ngatasi akhlak ila jami'i hadhihi risalah. Mari ngumpulaken ikilah pira-pira risalah. Lembaran tadzkiratan krana dadi pengiling linafsi maring awak dhewe ingsun walil qasirina lan wong kang cendhek angen-angene min abna'i jinsi bayane saking keturunan kang padha jenise dengan ini pengarang ini musannaf wasama itu lan jenengi ingsun ing risalah adabul alim wal muta'allim ing adabul alim wal muta'allim ada tasdidnya bukan muta'allim. Nafa'a mugi-mugi awas manfaat sinten Allah biha kelawan risalah fil hayati ing dalem tingkah urip wa ba'dal mamat lan sause kematian. Innahu sak temene Gusti Allah iku waliyul hasanati zat kang nguwasani pira-pira kebagusan. Sampailah derajat akhlak ini kepada derajat yang tinggi. Dan juga akhlak ini perlu diperinci karena akhlak itu masih sama. Orang berakhlak yang baik itu kriterianya seperti apa gitu? Konkretnya bagaimana? Itu belum ada. Akhlak kan turunnya dari ihsan tadi. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam tarahu fa innahu yaruka. Kan itu kan ihsan. Jadi turunnya akhlak itu dari hal itu. Seakan-akan kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak merasa melihat Allah, Allah yang melihat kita. Kan itu toh turunnya ihsan itu. Itu disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi di bab yang pertama. Bukan yang kedua ya. Yang Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Itu diterangkan. Kan tanya ihsan, tanya Islam gitu, terus tanya hari akhir. Lah kan masih umum gitu. Akhlak ini apa? Umum, masih umum. Oleh karena umum masih samar, masih belum bisa dilihat dengan jelas konkretnya. Maka Yai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini terpanggil melihat keadaan seperti itu yang seharusnya para murid mengamalkan akhlak waktu dia belajar, para guru mengamalkan adabnya sopan santun dalam mengajar. Itu ternyata penting. Makanya akhirnya Hadratus Syekh mengarang kitab. Saking tawadhu'nya beliau juga, beliau ngomong tadzkiratan li nafsi, bahwa kitab ini pertama-tama itu untuk diri saya sendiri. Hanya Hadratus Syekh. Wal qasirina min abna'i jinsi. Beliau menyamakan diri dengan orang-orang yang maksudnya angannya tinggi. Enggak, istilahnya orang-orang yang bodoh. Karena beliau tahu, beliau merasa tidak bisa apa-apa. Jangankan itu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu menyampaikan ahabbus shalihin wa ana laisa minhum.
Imam Syafi'i, siapa yang nggak tahu Imam Syafi'i? Umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i radhiyallahu, saya ini cinta kepada orang-orang yang soleh, tapi saya bukan bagian dari mereka. Maksudnya apa? Beliau tidak ngecap dirinya sendiri sebagai orang yang soleh. Wah, aku ini soleh. Bukan mas soleh ya? Tidak. Dan juga beliau menamakan kitabnya sebagai kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Tak lupa beliau juga memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan di dalam kehidupan dan juga setelah kematian. Karena jangan lupa kita ini masih ada step lagi dan banyak step yang akan kita lalui. Sebentar lagi kita mati. Kan gitu kan? Terkadang kita ini ribut mengejar sesuatu yang jauh. Kita lupa dengan sesuatu yang dekat. Apa? Siapa yang tahu? Enggak dekat saja. Terus sejauh mana Anda dengan kematian? Ada yang tahu. Di belakang enggak ada jaminan kita ini akan panjang. Bila jadi wallahu a'lam bishawab, ternyata datang siapa namanya? Malaikat. Ada perjanjiannya. Gampang Ustaz, saya punya orang dalam. Gak ada jaminan. Makanya yang baik, niati yang baik terus. Dari sekarang niati. Mulai awal kembali ke pondok, niati yang baik. Kok kalau ada apa-apa, itu diluruskan sama Allah. Menceng didik, ngantuk didik, oh iya rek ngaji. Sekarang nggak tahu kita, mending ngaji nih, oh iya kemarin nang Ustaz pondok. Oh nasi ngiring, kan apa niat itu? Ya, ngantuk. Katanya kalau melawang ngantuk ini akan dapat pahala. Iya, pahala itu wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Biqadri ta'ab. Kalau katanya Kiai Haji Ma'ruf Amin, biqadri ta'ab wal maslahah, kan gitu ya. Biqadri ta'ab. Jadi sesuai dengan kadar kecapean. Panjenengan ini yang mungkin tadi pagi sudah ngurusi skripsi sana sini belum ketemu dosennya gitu ya. Apalagi yang belum di ACC, semoga segera di ACC. Semuanya di ACC semuanya. Nah, gitu itu Allah memberikan pahalanya berbeda. Berbeda. Yang kamarnya paling atas terus pindah ke lantai 2, enak tinggal mencolot. Berbeda sama yang di lantai 5. Iya kan? Semuanya berbeda. Panjenengan yang ya Allah, saya niat ngaji nggawa kita, terus ngaji nulis. Itu berbeda. Kadarnya berbeda. 1 menit, 2 menit pahalanya juga berbeda. Lipat gandanya juga berbeda. Jadi jangan menyerah. Dan jangan pernah menyesal melakukan kebaikan. Terus bano setane sampai kesel banget. Jangan terus, aturnya terus. Mungkin sih di rumah enak, mungkin tidur-tiduran. Ya kan? Ya di sini kedinginan dan sebagainya, enggak apa-apa. Mungkin yang di rumah juga ternyata itu ini Ustaz, apa namanya? Kuota saya dari uang jajan saya yang terakhir ini. Itu kan bisa jadi gara-gara terakhir akhirnya Allah melipat gandakan pahala dia. Karena benar-benar ikhlas mengeluarkan uang untuk beda ukuran hati yang Anda tata ini beda. Mengatur pahala panjenengan semua. Yang penting satu, percaya kepada Allah SWT. Kalau jangan betul percaya kepada itu semua, selesai. Innahu waliyul hasanat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh kebagusan.
usah nyerah, nggak usah kesel, nggak usah males, paksa. Ganjarannya wakai. Tambah males, tambah kesel, tambah ngantuk, tambah banyak. Tambah sulit rintangannya tambah. Biasanya yang sulit, yang baru, yang sulit, yang repot itu berarti yang paling bagus kan itu. Kalau gampang, ya biasa. Jenengan nyari batu gampang, tinggal di depan ambil. Kalau nyari permata sulit, mahal, perlu pengorbanan. Makanya ilmu ini perlu pengorbanannya apa buahnya? Wis ngantuk, wis kesel, wis bayar, wis sumpah, wis banyak masalah. Al-babul awwal, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatahil qadratin sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya wa sayyidil malaikatil muqarrabin. Teruslah sya'abul fadil al-jilani radhiyallahu anhu rasulih Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakhusu qudratan masih sundah. Qadratul syekh Syekh Masyari Masjidiyah Nahdlatul Ulama Masjid Islam Malang. نسب بمحد اليقين وصوله في رحيم ولدهم حبي أن الله يعلي درجتهم في الجنة بكثرة بجه ما يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وإلى بيننا وأمهاتنا وجداتنا وجد جداتنا مشايخنا وجماعتنا وتلاميذنا ولمن حقوق علينا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الحسن مقصدنا وحسن أجلنا حجة الآخرة بالمغفرة حجة الدنيا من شر بحرمة طلب العلم من شر الصلاة الرحيم شيء لله لنا وله الفاتحة. Dan juga untuk keluarga kita, guru-guru kita, semua saudara-saudara kita, santri Ainul Yakin, semuanya keluarganya santri Ainul Yakin, yang ada hubungannya dengan santri Ainul Yakin, keluarga besar Universitas Malang yang telah meninggal, Allah ampuni dosanya, Allah terima amalnya, ditempatkan tempat yang terbaik di sisinya. Yang masih ada yang mempunyai kesulitan, mempunyai masalah, semoga Allah selesaikan dengan baik. Dan Allah berikan kemanfaatan, keberkahan, kesuksesan, kelancaran lahir batin di dunia wal akhirah. Bi hurmati talabil ain wa hurmati musyawarah rahmatul sultan rahim. Syai'un lillahi lana wa lahul fatihah. Ini yang terakhir yang saya kisahkan kepada semua, dan juga khusus untuk yang melihat juga. Katanya guru saya ketika panjenengan punya keinginan hajat atau apapun, jangan lupa membaca Al-Fatihah. Ini dari guru saya. Guru saya abah saya sendiri, Ali Fakhruddin. Beliau dari gurunya. Gurunya adalah Romonya Hamid bin Abdullah Rasulullah. Jadi amalannya Om Hamid kan Al-Fatihah 100 kali setiap hari ya. Katanya Om Hamid, kalau apa-apa itu dibacakan Al-Fatihah, insya Allah hasil. Dan hasilnya itu nanti berkah, manfaatnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ma yanfa'una, Rabbi fakkina wa fakkina wa qarabati lana fi dinina, Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuq lana halalan thayyiban waftah lana futuhan hikmatan yassir lana kulla umurina waghfir lana jami'al khataya warḍa 'anna kulla ahwalina wa barik lana fima a'taita واختم لنا حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الكامل لله نفس الله العفو منكم
Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.